baik kita mundur. Hmm. Kita kemudian nekat pun, ya kan, kita nggak tahu. Kita kasih duit misalnya kepada ajudan bupati, ternyata saat itu ada OTT KPK, ya kita pun kena. Ya ketangkep Dan itu. resikonya lebih besar untuk warga sipil ya, Mas? Ya resikonya tentu juga kita kena juga, gitu kan, di penjara. Malah kalau mereka memang udah siap untuk korup. Pejabat sudah siap untuk korup, Siap untuk termasuk korup. konsekuensi hukumnya. Kita masuk ada mentalnya. Dan Bahkan mentalnya. keluarganya pun juga siap mental. Ya kan, tapi kalau swasta, Mbak, saya lebih banyak melihat yang menangis itu ada yang swasta. Iya. Nggak siap mental. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama di Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, Anda pernah bilang bahwa kita sebenarnya juga punya kontribusi dalam menempatkan orang-orang ini di posisi sebagai pejabat dan kepala daerah. Apakah momen ini, ketika kita menyaksikan datanya ya Mas, 9 kepala daerah di 2026, 15 sejak 2024, apakah momen ini kita juga harusnya sebenarnya refleksi dan introspeksi tentang bagaimana cara kita memilih pemimpin yang kebanyakan mungkin tidak berdasarkan kompetensi atau integritas atau melihat rekam jejak. Harus seperti apa sebenarnya kita mengingat-ingat lagi bagaimana cara kita memilih supaya kita tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, Mas Yudi? Ya, kalau bicara memilih kan akhirnya one man one vote itu ya. Artinya semua tergantung kepada orang itu memilih. Dan kemudian kan ini sudah ada seleksi ya dari partai, sehingga yang disajikan oleh partai ya masyarakat tinggal memilih. Ya ini kan yang menurut saya sangat riskan gitu ya. Atau tidak ada pilihan? Nggak ada pilihan, akhirnya yang penting pilih. Kemudian tadi pilihannya pun juga ternyata si malakama, ya kan, kayak makan buah si malakama. Kalau pilih yang ini nanti korup, yang itu juga korup gitu kan. Nah, kemudian juga bicara gagasan, ide dan sebagainya, akhirnya nggak ke situ. Oke, Orang akhirnya money politik yang paling banyak. Iya, itu mungkin karena kondisi masyarakat kita kali ya, Mas Itu Yudi. masih. Tapi kalau mau memberi semangat atau memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa untuk berikutnya pemimpin seperti apa yang harus kita pilih agar kemudian tidak menghasilkan produk-produk yang korup seperti ini, bisa tidak diprediksi orang-orang mana yang kira-kira akan korup dan orang-orang mana yang kira-kira kita bisa pegang nih, mereka selama menjabat akan bersih. Makanya tadi saya katakan bahwa kita kembali dulu ke parpol. Oke. Parpol. Wah, berat kalau berharap sama parpol ya, karena Mas Yudi. Tanpa parpol nggak bisa maju. Iya. Udah nggak? Kalau misalnya independen, mungkin aku maju gitu kan. Tapi jangan ngumpulin KTP banyak juga, pasti keluarin duit juga buat anggota, buat relawan gitu kan. Iya. Sama aja gitu kan. Jadi parpol ini sudahlah, ya kan. Saya paham bahwa tentu ada biaya-biaya, ya mungkin dianggapnya administrasi lah, bukan mahar ya. Kalau mahar kan dia mungkin dianggap terlalu kasar gitu kan. Wah, tapi tentu kan ada biaya juga yang dikeluarkan gitu kan. Buat kemudian buat kampanye, buat apa. Nah, sempat kan ada perdebatan, wah kembali ke DPRD aja. Bagi saya kembali ke DPRD juga sama juga gitu kan, justru semakin sedikit orang yang bisa disuap, ya kan. Kemudian juga DPRD ini kan dia tidak mempunyai kekuatan sendiri, dia kekuatan dari atas. Kalau ada orang ngelobi atas, ya kan, suruh perintah mau apa DPRD. Nah, jadi bagi saya sekarang pilkada langsung masih tetap bagus, ya kan. Namun ya tadi kita berharap partai-partai cukuplah para kepala daerah ketangkep. Ya mereka harus menjaring kepala daerah, mau sistemnya ada konvensi kah dan sebagainya, memastikan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bersih dari, mohon maaf, emang dinasti itu nggak dilarang, nggak ada yang larang dinasti. Ya istilahnya suami sama istri akhirnya bisa bertanding pun dalam pilkada kan nggak bisa dilarang. Atau anak lawan bapak partai yang berbeda gitu kan. Apa artinya harusnya kontrolnya dari parpol? Kontrolnya parpol, mau nggak mau, suka nggak suka harus parpol. Ya, mereka lah yang harus menyajikan pada masyarakat, ini loh calon yang bersih. Ya, tadi saya katakan, nyatakan banyak juga ikon-ikon yang populer gitu kan, yang bersih gitu kan dan sebagainya. Itu yang menurut saya harus diperbanyak. Ya, kalau tidak, ya sama aja membeli kucing dalam karung. Ya kan, begitu yang kepilih pikirannya, saya katakan bahwa orang itu korup dari awal, dia akan mau korup. Jadi ketika ada orang datang ke partai, itu udah tahu dia udah
mencalonkan dia saya akan korup nanti gitu kan, walaupun nggak dibilang ya, tapi karena saya paham kan orang-orang partai kan bukan politisi kemarin sore. Mereka bisa ngelihat kalau orang ini royal, orang ini apa dan sebagainya, harusnya mereka punya deteksi alarm, hati-hati gitu kan. Ya tapi ya tadi lagi bahwa terkadang uang itu kan logistik untuk mendanai juga gitu. Ini yang menurut saya sangat menarik. Tapi bagi saya tadi ya kalau misalnya parpol tidak membenahi rekrutmen nanti calon-calon kepala daerah, ya entah nanti mereka sendiri mengusung atau berkoalisi gitu kan, yang penting asal gitu kan, yang penting ini kan sudah mekanisme dan sebagainya, maka selesai. Kayak sekarang nih banyak kepala daerah yang mereka mengangkat saudaranya, mengangkat istrinya, mengangkat anaknya, ya kan keponakannya gitu kan. Ya bagi saya itu udah menunjukkan suatu emang nggak dilarang ya kan, oh ini sudah sesuai kok dengan mekanisme, memang iya. Tapi kan di sisi etika, dan tadi saya katakan bahwa orang jatuh terpleset itu ya bukan karena batu besar, tapi karena batu kecil. Ya, ketika mereka melakukan itu dan viral, ngangkat ini dan itu, yakinlah bahwa matanya penegak hukum pasti akan ke mereka juga. Tinggal sekali lagi saya katakan, tinggal menunggu waktu. Kenapa juga kepala daerah lebih banyak ditangkepin? Karena kepala daerah adalah level politisi yang backingan politiknya juga paling rendah. Jadi ketika kita lihat ada kepala daerah yang kena kasus korupsi, pasti langsung di-cut oleh partainya. Langsung seperti dilepas itu. ya, Makanya tentu kepala daerah kalian sudahlah, jangan korup, berpikir untuk rakyat dan hidup berintegritas. Toh kita nggak tahu kan teman-teman nanti akan jadi apa. Hari ini bupati, besok gubernur, besok menteri. Karena banyak juga orang jadi gubernur kena dari kasusnya waktu dia menteri, ada orang jadi gubernur kena kasus dari Sekda, jadi kepala daerah, wali kota kena kasus karena Sekda. Ya kita nggak tahu jadi apa. Yang penting sekarang adalah berbuat dan anti korupsi. Oke, itu kan sebagai pemilih ya, Mas. Kita sebagai warga negara, sebagai pemilih. Ada lagi fungsi kedua sebenarnya kita sebagai pihak swasta, orang sipil yang kemudian harus berbisnis dengan pihak pemerintah. Ini sangat rawan loh ketika mereka berbisnis. Ada orang-orang yang kemudian akhirnya menganggap lebih baik jangan dekat-dekat dengan pemerintahan karena salah-salah nanti malah justru masuk penjara. Apa catatan atau rekomendasi dari Mas Yudi untuk orang-orang yang harus melakukan bisnis dengan pihak pemerintah tapi tidak mau diperas? Ya, susah ya. Jangan ngasih duit. Tapi kalau nggak ngasih duit nanti nggak dapat proyek ya. Kalau dapat proyek udah cari kerja yang lain. Rezeki kan udah ada takarannya, nggak ketukar. Sebab ini, kalau nggak ada apa-apa nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, ya kan? Kayak tadi banyak orang udah terima-terima nggak ketangkep. Memang ada orang yang sampai pensiun, sampai meninggal nggak ketahuan korupsinya, ya kan? Tapi ada juga orang yang ketahuan. Nah kita nggak tahu kapan kita akan ketahuan. Jadi daripada kita kemudian ketahuan, ya saya berharap teman-teman kalau emang dilihat pengadaannya emang kotor gitu kan, udah rekayasa, harus menyuap gitu kan, lebih baik mundur saja. Ya kalau berani laporin, tapi kalau tidak ya udah mundur. Keselamatan kan kayak tadi banyak orang yang kemudian akhirnya menyesal. Memang menyesal itu di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Kan? Jadi kembali lagi ya kalau emang menemukan ya seperti itu bagi saya ya lebih baik kita mundur. Kita kemudian nekat pun ya kan kita nggak tahu. Kita kasih duit misalnya kepada ajudan bupati, ternyata saat itu ada OTT KPK ya kita pun kena. Ya ketangkep dan itu. resikonya lebih besar untuk warga sipil ya. Ya resikonya tentu juga kita kena juga gitu kan, di penjara. Malah kalau mereka memang udah siap untuk korup. Pejabat sudah siap untuk korup. Termasuk konsekuensi hukumnya. Termasuk ada mentalnya. Bahkan keluarganya pun juga siap mental. Ya kan, tapi kalau swasta Mbak, saya lebih banyak melihat yang menangis itu ada yang swasta. Nggak siap mental, menganggap itu ya itu kan demi ini juga. Keluarganya pun nggak siap juga. Karena tahu bapaknya pengusaha. Karena tahu bapaknya adalah orang sipil gitu kan. Ya, tapi justru kepala daerah ataupun koruptor ya pejabat. Jadi ketika ketangkep keluarganya B aja gitu. Karena mereka udah siap. Karena mereka sendiri yang tahu bahwa bapak saya korup gitu kan. Karena
dari gaya hidup mereka aja bisa dipenuhi, nggak mungkin dengan gajinya sebagai kepala daerah. Begitu, Oke. Mbak Tasya. Mas Yudi, terakhir ini mungkin untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan juga pengetahuan dari masyarakat karena ini kasih paham ya Mas. Mungkin yang lebih mengerikan daripada data-data korupsi kepala daerah yang kita tadi ulang-ulang terus, betapa banyaknya, betapa berulang, betapa polanya sama saja, tetapi terus orang-orang itu tidak takut untuk melakukan, adalah masyarakat yang seolah pasrah dan apatis dengan kondisi. Jadi data-data ini terdengar seperti sesuatu yang sudah biasa, memang begitulah polanya bekerja pejabat daerah. Apa yang kemudian mungkin Mas Yudi bisa katakan kepada masyarakat untuk kemudian kita tarik lagi nih garis normalnya di mana bahwa ini tuh tidak normal, bahwa 9 kepala daerah dalam waktu 6 bulan itu tidak biasa, dan jangan kemudian diterima sebagai sesuatu yang biasa. Ya, saya pikir peran masyarakat kan adalah tadi menginginkan daerahnya maju. Nah, sekarang ketika kemudian bupatinya dan korup dan sebagainya, ya tentu yang bisa dilakukan masyarakat tentang kendalinya adalah melaporkan. Tapi pun yang melaporkan juga nggak banyak, pasti orang-orang yang selama ini berkiprah ya, ada LSM ataupun aktivis seperti itu. Karena memang masyarakat sekali lagi kita kan ada di rantai paling ujung gitu kan, dari kehidupan sistem bernegara gitu. Padahal katanya Vox Populi, Vox Dei gitu kan, tapi ternyata hanya 5 tahun suara kita dibutuhkan. Setelah itu ya mereka akan korupsi sebanyak-banyaknya. Saya pikir sekarang yang sangat penting kan pencerdasan masyarakat. Apalagi sekarang kualitas hidup masyarakat juga sangat bagus, pendidikan juga sudah semakin naik, banyak handphone gitu, ada komunikasi, kita juga bisa real time update informasi ya. Seharusnya sistem pelaporannya malah lebih banyak ya channelnya. Lebih banyak channelnya. Jadi menurut saya ya salah satu cara masyarakat adalah menghukum. Kalaupun nggak ketahuan, tapi ternyata jadi gini, ketika pembangunan nggak jalan pasti ada sesuatu di situ. Kalaupun nggak ketangkep, kemudian ya masyarakat harus menghukum di pilkada berikutnya dengan tidak memilihnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, korupsi adalah tanggung jawab bersama untuk dilawan. Integritas pemimpin berawal dari integritas warganya. Jangan beri ruang untuk praktek suap dan jangan takut untuk melapor ketika menemukan penyimpangan. Karena setiap rupiah yang hilang karena korupsi sesungguhnya adalah hak kita semua. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.